Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bidang studi bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai artikel. Pada pertemuan kali ini kita membahas esai dan kritik, yaitu mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari kritik dan esai. Untuk itu anak-anakku semua tetap semangat dan salam disiplin. Kritik dan esai. Adapun yang kita pelajari pada bab ini yaitu A. Pengertian, jenis dan ciri kritik serta esai. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. D. Analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. E. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagian A, yaitu yang pertama adalah pengertian. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis pribadinya. Adapun jenis kritik adalah yang pertama, kritik sastra intrinsik. 2. Kritik sastra ekstrinsik. 3. Kritik deduktif. 4. Kritik induktif. 5. Kritik impresionik. 6. Kritik penghakiman. 7. Kritik teknis. Jadi jenis kritik ada 7. Sedangkan jenis esai ada 6. Yang pertama, esai deskriptif. 2. Esai tajuk. 3. Esai cukilan watak. 4. Esai pribadi. 5. Esai reflektif. Dan yang keenam adalah esai kritik. Nah, apa ciri-ciri dari kritik sastra? Adapun ciri dari kritik sastra, yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Memberikan tanggapan. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. 3. Menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberi alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Nah, itulah ciri kritik sastra. Sedangkan ciri-ciri esai, yang pertama, berbentuk prosa. 2. Singkat. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Selalu tidak utuh. 5. Memenuhi keutuhan penulis. 6. Memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, anak-anakku mungkin sudah paham apa itu definisi kritik sastra dan esai, jenis-jenis kritik,
jenis-jenis esai, ciri-ciri kritik sastra, dan ciri-ciri esai. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih memahami pengertian jenis-jenis serta ciri-ciri dari kritik dan esai, silahkan kamu baca soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Salam sehat dan salam